How was your weekend anyway? My weekend is so fine, so good, and yeah, Really? Oh my god, this sounds great. And so, you do anything fun, right? of course, I'm bicycling. I mean, like, I have a new bike anyway, and yeah, I'm just like strolling around the city and looking the sights, and yeah, Cool, cool then. Yeah, I'm glad to hear that. So yeah, my weekend is good too. So yeah, so I have to go and take care and see you again. Bye. yeah, bye. I'm fine. No worries. No worries. No worries. I'm fine. Atau lu pernah ngobrol kayak gitu? I'm pretty sure, and I don't know 100% sure, kayaknya kita semua pernah punya perbincangan kayak gitu sama teman kita atau pacar kita atau relatives atau sahabat atau keluarga dan sebagainya. Dan at the moment we don't have any clue, or kayak mungkin kayak kita cuman kayak terbawa suasana kayak oh my god, gue seneng banget sih dia kayak seseneng itu misalkan kayak, atau dia melihat gue seseneng ini gitu kayak dan sebagainya. Tapi behind of the expressions, the words yang keluar dari mulut salah satu di antara kita, itu ternyata ada something yang kita hide, yang mungkin orang yang aja kita ngobrol tuh gak tahu sebenarnya tuh what is happening, what is going on recently gitu. Karena kita cuma ngeliatin ekspresi yang memang bisa dibaca oleh orang lain gitu. So today I'm going to talk about smiling depression. Kenapa gue pengen ngebongkar dan ngebicarain soal smiling depressions? Karena tipe depresi ini sangat dekat dengan kita semua. Bahkan mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang kemudian menampakkan dirinya sebagai seorang yang cheerful, bahagia, energized and everything, itu mereka lagi dying sama depressions mereka. Nah, di beberapa riset ya, salah satunya adalah Smiling Depression and Emerging Threat Let's Talk yang ditulis oleh 4 researcher dari 3 university, yaitu Himalayan Institute of Medical Sciences, Yongsan Health Clinic, dan yang terakhir adalah Izmir University of Economics. Mereka menulis sebuah data bahwa 300 orang di dunia itu lagi suffering sama yang namanya depressions. 300 juta, gede juga ya. Nah, di Indonesia sendiri, Perhimpunan Dokter Kejiwaan Indonesia juga menghimpun ada sekitar 9 juta orang yang suffering dengan mental illness, 400 ribu diantaranya mengidap skizofrenia, dan 62% itu mengidap depressions. So, sebenarnya apa sih sebenarnya smiling depression? Dari research yang sama, psikiatris menemukan bahwa ada tipe depresi baru yang sebetulnya secara simptom atau tanda-tanda itu nggak sama dengan classical depression lainnya gitu. Kalau misalkan classical depression kan kayak orang cenderung kayak loss of pleasure, terus kayak loss of happiness, terus kayak terlihat sad, dan cenderung withdraw atau menarik diri dan sebagainya kan. Nah, untuk yang jenis ini, yang smiling depression ini is quite the opposite gitu, dimana kayak orangnya itu akan sangat terlihat cheerful, dan di research ini juga dijelasin bahwa ternyata smiling depression itu disebut juga sebagai masked depression, dimana depresi yang tersembunyi. Jadi di luar tampak oh my god I'm so happy gitu, tapi ternyata di dalam tuh ya dia suffering gitu dengan semua perasaan kesedihan, depresi dia gitu. Nah, dari research ini gue juga mempelajari bahwa ternyata smiling depression ini muncul dengan ciri-ciri atypical dibandingkan dengan depresi klasik yang tadi gue mention. Jadi kayak ini it's kind of like hard to diagnosis dan kayak susah gitu untuk dia diidentifikasi, karena they actually can or bisa menghide perasaan mereka from the outside.
Nah itu yang cukup unik dari smiling depressions ini. Even kayak kita nggak bisa tahu bahwa seseorang ini sebenarnya lagi dying of depressions gitu. Contohnya adalah komedian Amerika Serikat tahun 2014 lah. Itu benar-benar kayak menggemparkan dan kayak bikin broken heart everyone's. Kalau misalkan lu tahu Robin Williams, right? Robin Williams kita kenal, he is comedian and then a very successful comedian and entertainer in the US gitu. Bahkan sitkomnya yang paling seru adalah The Crazy Ones. Kayaknya semua orang udah tahu ya. Nah, tapi ternyata dari apa yang kita lihat dari luar, Robin Williams yang tampak cheerful, kayak terus kayak so funny and alive, kayak dia udah successful banget lah gitu. Kayaknya kita ngelihat bahwa I think he doesn't have any problem gitu, kayak I mean the big matters, the big problem. Tapi ternyata di 2014 dia bunuh diri, commit to suicide. So what's happened gitu. Nah itu yang kemudian dalam research yang sama juga ditulis sebagai salah satu example bahwa ternyata kejadian smiling depressions itu adalah seperti itu. Jadi dia cenderung apa ya, terjadi pada orang-orang yang memang bekerja, kemudian misalnya dia punya karir, dia punya keluarga, dia menikah atau dia punya partner, tapi ada something yang memang kok dia bisa gitu ya mengalami sesuatu yang sulit dan dia nggak mau nge-share itu ke orang. Nah itu sebenarnya that's why kayak smiling depressions itu quite dangerous, bahkan kayak dangerous, kayak di penelitian ini bilang kayak jenis depresi ini ya cukup berbahaya karena orang-orang di sekitarnya nggak bisa tahu instantly gitu loh. There is a troubling connections between smiling depression and suicide. Jadi ada salah satu artikel dari NAMI, National Alliance of Mental Illness. Salah satu penulisnya dalam sebuah artikel berjudul What You Need to Know About Smiling Depression, itu menuliskan bahwa adanya koneksi yang kuat antara orang yang mengidap smiling depressions dengan suicide, karena ada kayak kecenderungan nih orang yang udah depres, kemudian bahkan dia dengan menyembunyikan perasaan sebenarnya aja dia sebenarnya udah depres gitu, terus ditambah dengan sebenarnya dia lagi depres juga gitu, kayak I'm trying so hard to hiding myself, yang gue nggak mau nih orang tuh kayak ngelihat gue tuh as depressed people dan sebagainya. Nah itu juga udah bikin orang tuh bener-bener kayak oh my god, I think gue nggak worth it, I can't live longer in this earth, kayak gitulah kayak. Dan pasti dalam artikel ini dijelaskan, dan pasti orang yang kayak gitu akan punya inisiasi untuk ngelakuin bunuh diri. Biasanya orang-orang yang dengan smiling depressions itu mereka kayak nggak pengen anyone to knowing the truth, so like they actually do the exact opposite of how they truly feel, kayak gitulah. Jadi kayak bener-bener di opposite-nya, orang nggak mau kayak mereka kelihatan weak dan sebagainya, kayak gitu. Pertama yang paling pertama adalah careness, not careless ya, careness itu yang paling penting sih. Lu harus care sama orang, dan lu sebisa mungkin jangan individualistic. I mean like it's fine, I mean like sometimes you be individualistic and kayak ya udah kayak gue pengen peduli diri gue dulu gitu ya, it's fine, tapi sometimes juga lu harus look up the others gitu, karena kita nggak bisa nih cuman sendirian nge-cope situasi ini tanpa kita saling together gitu untuk bisa menyemangati yang lain dan sebagainya gitu, atau bener-bener kayak sesimpel kayak nanya kabar dan kayak ngobrol deep talk gitu. Nah, National Alliance of Mental Illness itu ada beberapa hal yang ini bagus banget poinnya, adalah yang tadi gue bilang udah di-mention di awal, create awareness ya, sama de-stigmatize mental illness. Jadi
kita harus bareng-bareng berjuang. Dan kayak gue selalu nitip pesen untuk semua teman-teman gue dan keluarga dan everyone yang nonton video gue dan semuanya itu, yuk kita sama-sama untuk mulai mempelajari soal ini, mental illness, tentang semua tipe mental illness dan sebagainya gitu sebisa kita mungkin, biar kita ngerti nih gitu situasinya gitu. Karena mental illness ini sangat-sangat penting gitu, nggak kalah pentingnya dengan penyakit-penyakit lain gitu. Bahkan mental health ini disebut-sebut yang waktu gua sempet ngadain webinar kemarin, nggak kalah penting dengan physical, dan bahkan ada korelasinya dengan kondisi fisik kita ya. Makasih Kak Uut udah jelasin saat itu. Nah, terus itu yang pertama ya, kita harus create awareness and de-stigmatize, kemudian juga pay more attention to your loved ones gitu, especially the warning sign. Ini kadang-kadang yang warning sign ini yang kadang kita nggak sadarin gitu. Sebenarnya orang-orang yang bertindak di luar kebiasaan mereka itu sebenarnya kemungkinan besar itu mereka lagi ngalamin sesuatu yang terjadi secara mentally gitu. Nah, contohnya adalah misalkan kalau yang gue lihat di sini adalah kayak misalkan suddenly stop responding to phone calls. Misalkan kayak biasanya kayak kita sering telepon, dengar telepon teman kita, tapi tiba-tiba dia stop responding calls atau cancel plans, atau misalkan seperti halnya kayak dia menjauh dari kita, atau yang lebih apa sih namanya tuh, kelihatan adalah mungkin dia giving away possessions gitu. Kayak itu jadi often symptoms banget untuk orang-orang yang considering to suicide. Nah, yang mungkin kita nggak ngelihat dia bakal doing suicide, ternyata dia udah punya pemikiran itu dari sejak lama gitu, dibalik semua keceriaan dia dan sebagainya. Itu yang kedua ya. Jadi kayak please aware the warning signs ya, hal-hal yang perilaku yang memang secara tidak biasa terjadi gitu sama dia. Karena pastilah kita kalau misalnya punya teman yang dekat gitu, pasti kita tahu siapa dia dan kayak gimana kebiasaannya dan sebagainya kan. Nah, terus yang kedua lah, if you think you might be depressed. Nah, ini juga ini dari sisi kita ya sebagai seorang. Kalau tadi kan dari kacamata orang nolongin yang lain. Nah, gimana kita nolongin diri kita sendiri? Kayak ketika kita menyadari bahwa kita lagi depressed, terus kayak kita fighting for our life, terus kayak apa ya, kayak kita berpikir kayak we are not worthy enough, just talk. Kayak lu butuh orang yang memang bisa lu ajak ngobrol gitu loh. Nah, cara mencegahnya itu adalah jangan merasa takut untuk mengutarakan perasaan lo gitu, yang sebenarnya yang kamu rasakan sesungguhnya kepada orang terdekat. Terus yang kedua adalah melakukan kegiatan yang memang lu sukain, misalnya kayak misalkan main musik, baca buku. Terus kalau misalkan lu, yang ketiga nih, kalau misalkan lu ngerasa kesepian, hubungi cepet teman atau orang-orang yang memang biasanya lu ajak hangout atau ajak ngobrol, atau yang lu percayain gitu. Karena kalau lu terus merasa kayak gitu, kayak it's gonna be like so easy to do suicide gitu. Makanya kayak please kayak talk, just we have any friends gitu. Kita punya banyak teman, maksudnya kita punya ada beberapa teman, dan I think they gonna willing to listen your stories, your feelings gitu. Dan satu lagi nih buat teman-teman yang ketika ada temannya lagi curhat, please just listen. 3 kali gue ngomong kayak gitu ya. Karena pertama, orang-orang yang mengalami depresi itu sebenarnya nggak butuh suggestion or advices lo gitu. Yang gue rasain ya. Jadi kayak I just need people who listening me so well gitu. Yang benar kayak connecting, kayak the contact, the eye contact and everything tuh bener-bener just belong to me, dedicate to me gitu. Kayak please I need that. Jadi kayak sebenarnya human connections ini yang penting juga. Terus jika kamu membutuhkan bantuan yang mendesak, nah ini jangan pernah malu untuk datang ke psikiater atau psikologi. Emang kalau misalkan teman-teman gak cukup membantu dan kayak lu masih kayak ngerasa I'm so tired, I'm so everything gitu, kayak ya hopeless dan sebagainya, ya udah datang ke psikolog aja kayak gitu. Terus ada satu quotes nih yang pengen gue sampein. We hide to try our feelings, but we forget that our eyes speak. Nah, kadangkala
kita juga bisa memperhatikan. That's why nih kalau ngobrol penting banget ketika kita ngelihat mata lawan bicara kita tuh kayak gimana. Karena dari mata itu benar-benar akan timbul kejujuran. Sebetulnya mata tuh nggak bisa ngebohongin perasaan. Jadi buat teman-teman yang ketika ngobrol sama temennya kayak main gadget atau misalnya kayak listening the curhatnya kayak pandangannya nggak fokus gitu, coba mulai dari sekarang tuh kayak lu bener-bener ngelihat matanya kayak gitu. Itu penting banget sih. So another one that I want to saying, kita harus sadari bahwa each morning itu we are born again actually guys. So what we do today is the matter most gitu. Jadi apapun yang kita lakuin hari ini itu adalah hal yang worth it buat kita. Jadi kayak maksudnya lu tuh worth it dan lu tuh nggak sendiri dengan situasi kayak gini. You're not alone and you always be surrounded by people that actually loves you so much. So yeah, that's all about smiling depressions and depression. So see you next time and have a good day. Bye.